Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Wah, Kak Narti berharap adik-adik tetap semangat ya, tetap sehat dan tetap bersukacita. Nah, pagi ini kita akan sama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun masih secara online. Adik-adik ya, mari adik-adik kita akan mulai ibadah kita pagi ini dengan menyanyikan satu pujian, Selamat Pagi Tuhan. Kita mau menyapa Tuhan dan mengucap syukur buat semua pemeliharaan Tuhan. Ya, semua puji Tuhan adik-adik. Yuk, boleh berdiri adik-adik ya yang ada di rumah. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Mari adik-adik, kita akan berdoa ya. Kita mengucap syukur dan mohon pimpinan Tuhan di dalam ibadah kita pagi ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan buat semua kebaikan-Mu, buat semua pemeliharaanmu di sepanjang hidup kami. Dan Engkau telah menyertai sepanjang malam dan pagi ini kami bersyukur Engkau sudah kembalikan kami untuk kami boleh beribadah kepadamu Tuhan, meskipun masih secara online. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap beri semangat, Engkau tetap berikan sukacita kepada kami, adik-adik yang ada di rumah ini. Dialah Tuhan, Roh Kudus-Mu sendiri akan menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Berikan kami roh sukacita ya Bapa, agar kami boleh bersorak-sorai, memuji, menyembah-Mu dengan sepenuh hati kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji nama-Mu dan kami alaskan doa kami di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, semua katakan amin. Nah, kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus ya adik-adik ya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang layak dipuji, disembah, dan ditinggikan. Ayo adik-adik, kita pujikan sama-sama. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
kami mau bersorak Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Haleluya, Adik-adik ya. Sungguh hanya Yesus layak disembah, dipuji dan ditinggikan, Adik-adik ya. Kasihnya tidak terhingga ya. Dia lebih tinggi dari apapun, dia lebih indah dari pelangi. Dan itulah kasih Yesus. Setinggi-tingginya langit, kita akan pujikan sama-sama ya. Yuk Adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Haleluya ya. Kasih Tuhan mengalahkan apapun juga. Dia begitu sudah mengasihi kita, memelihara kita. Nah adik-adik, pastinya adik-adik punya sahabat ya adik-adik ya. Wah, sahabat itu tempat untuk berkeluh kesah atau istilahnya curhat adik-adik ya. Dalam suka, duka ya. Pasti kita akan menemui sahabat kita. Tapi ada sahabat yang sejati loh adik-adik ya. Siapa dia adik-adik? Tuhan Yesus Kristus. Dia sahabat kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Jadi kalau adik-adik punya masalah ya, curhat saja kepada Tuhan Yesus. Dia sahabat kita. Nah sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, menerima kebenaran firman-Nya, yuk kita akan sama-sama menyanyikan pujian ini. Setelah itu kita masuk dalam doa ya. Haleluya. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu
sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Sekali lagi adik-adik. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Yesus, sahabat dan Tuhanku. Yesus, sahabat dan Tuhanku. Mari adik-adik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan ya. Semua berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami sudah bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pujian kami sampai ke hadirat-Mu ya Bapa, dan menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, itulah yang dapat kami lakukan. Untuk kami boleh membalas cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami ya Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Bapa. Dan kini Bapa, kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu dalam hidup kami. Meskipun kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini Bapa, biarlah kami mau belajar untuk dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk dengan tenang, mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri akan mengertikan Bapa, setiap apa yang Engkau firmankan pada pagi ini Tuhan. Sehingga hidup kami akan berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih urapi kakak sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu yang akan menyertai dari awal hingga akhir pemberitaan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan semua ini kami peralaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat menikmati berkat firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik yang terkasih, jumpa lagi sama Kak Fani. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan dan bersorak-sorai bagi namanya. Dan tiba saatnya hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah, hari ini kita mau belajar tentang satu tokoh Alkitab yang ada pada Perjanjian Lama. Kira-kira siapa ya? Tokoh Alkitab ini juga termasuk golongan nabi-nabi kecil. Maksudnya apa sih Kak Fani nabi-nabi kecil? Apa mereka umurnya masih kecil atau badannya masih kecil? Nah, siapa yang tahu apa artinya nabi-nabi kecil? Nah, kalau nggak tahu kita mau belajar bersama-sama ya. Nabi-nabi kecil adalah suatu anggota dalam kitab Ibrani atau yang kita kenal kitab Perjanjian Lama, di mana kitab-kitab tersebut tidak terlalu panjang dibandingkan kitab-kitab yang lainnya. Maksudnya kalau kita baca Alkitab kan ada Kejadian, ada Nabi-Nabi Samuel, ada Raja Daud dan lain sebagainya. Mereka isinya biasanya panjang isinya Alkitabnya. Tapi kalau yang nabi-nabi kecil ini dalam Perjanjian Lama tidak terlalu panjang. Mungkin 1 sampai 4 atau 6 pasal saja. Nah, yang tergolong nabi-nabi kecil yaitu ada Hosea, Yoel, Amos, Abadja, Yunus, Mika, Nahum,
Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Nah, minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang beberapa nabi-nabi kecil yang ada di dalam Perjanjian Lama. Dan tiba saatnya hari ini kita belajar tentang satu tokoh lagi yang ada dalam Perjanjian Lama. Sebelum itu adik-adik, kita kan tadi sudah dengar beberapa nama yang ada di dalam nabi-nabi kecil. Jumlahnya ada berapa? Ayo, siapa tadi yang menghitung? Jumlahnya ada 12 orang, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru ya. Jadi kalau nanti ada ujian atau ulangan agama ditanyai berapa jumlah nabi-nabi kecil dalam Perjanjian Lama, jawabannya ada 12 nabi-nabi kecil. Oke, kita semua kan sudah tahu sekarang. Nah, khusus hari ini kita akan belajar satu tokoh yang bernama Habakuk. Siapa? Habakuk. Nah, adik-adik bisa baca di dalam Habakuk pasal 1 sampai yang ketiga. Pasalnya nggak banyak kan, jadi kita harus membaca. Oke? Nah, kalau sudah membaca, Habakuk ini tidak seperti nabi-nabi yang lain yang menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Kalau nabi-nabi yang lain kita sudah belajar bersama minggu-minggu yang lalu, mereka semuanya menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Kayak Yunus kan diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada orang Niniwe, kepada bangsa Niniwe. Nah, kalau Nabi Habakuk ini sangat unik adik-adik, dia tidak menyampaikan pesan Tuhan, tetapi dia malah menyampaikan keluhannya, menyampaikan laporannya kepada Tuhan. Kira-kira apa aja yang dilaporkan Nabi Habakuk kepada Tuhan? Ada 2. Kita mau belajar bersama-samanya, oke? Yang pertama, Nabi Habakuk mengadu kepada Tuhan atas kejahatan dan kekerasan yang diabaikan atau yang ditunda oleh Tuhan, dan Nabi Habakuk mengeluh kepada Tuhan tentang ketidakadilan yang ada dan yang dia lihat. Nah, Nabi Habakuk di sini sangat sedih karena Nabi Habakuk melihat banyak sekali kekerasan dan kejahatan yang dilakukan orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Yang kedua, Nabi Habakuk berkata kepada Tuhan bahwa seharusnya orang Kasdim mendapatkan hukuman karena mereka suka menyiksa orang-orang percaya dan menyembah berhala. Wah, kemarin kita juga belajar banyak orang-orang atau nabi-nabi yang diutus untuk menyampaikan pesan jangan menyembah berhala. Tetapi di sini kembali lagi orang-orang Kasdim suka menyembah berhala. Wah, adik-adik, kita sebagai orang-orang percaya jangan pernah menyembah berhala. Berhala itu apa toh Kak Fani? Kalau pada zaman yang dulu berhala itu seperti patung lembu emas, patung-patung yang ada, mereka menyembah patung-patung. Tapi kalau zaman sekarang, zaman now, menyembah berhala itu sama seperti kita sukanya hanya bermain HP terus, atau kita sukanya bermain dengan mainan kita, itu juga salah satu berhala pada zaman now. Nah, adik-adik, kalau hari ini kalian masih tergila-gila oleh main HP atau mainan kalian, jangan sering-sering ya. Kita juga harus membagi waktu kita untuk belajar, untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan. Itu sangat penting karena di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, hati kita juga dipulihkan, kehidupan kita, iman kita juga diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, padahal kembali lagi ya ke ceritanya, padahal orang-orang Kasdim ini sudah dibangkitkan oleh Tuhan. Artinya orang-orang Kasdim ini sudah diberikan kepercayaan sama Tuhan, tetapi mereka tetap tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Sayang sekali ya, kalau mereka kenal sama Tuhan pasti mereka juga diselamatkan dan hidup kekal bersama Tuhan di surga. Wah, keren. Adik-adik, atas pengaduan atau ungkapan Habakuk pada Tuhan, ia merasa bimbang dan galau.
karena dia merasa tidak damai sejahtera dalam hatinya, maka Nabi Habakuk menyampaikan segala isi hatinya kepada Tuhan. Dan kalau kita hidup tinggal tetap atau setia kepada Tuhan, pasti Tuhan juga memberikan jawaban atas segala doa-doa kita. Nah, sama seperti itu Habakuk pun melakukan hal yang seperti itu. Tuhan memberikan jawaban kepada Nabi Habakuk. Tuhan menyampaikan bahwa orang Kasdim merupakan orang-orang yang tidak taat, sombong, dan suka memberontak. Wah, orang-orang Kasdim sangat jahat. Nah, adik-adik, karena Habakuk setia mencari wajah Tuhan dan Habakuk taat kepada Tuhan, maka Tuhan juga memberikan tuntunannya lewat jawaban yang diberikan. Tuhan juga menyampaikan akan ada 5 musibah yang besar yang diawali kata celaka atas apa yang sudah orang Kasdim lakukan. Wah, ngeri sekali ya. Kalau adik-adik mau catat dan mau baca nanti, ada di kitab Habakuk pasal 2 ayat 6, ayat 9, ayat 12, ayat 15, dan ayat 19. Itulah 5 musibah besar yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang Kasdim. Karena perkataan Tuhan pada Habakuk, maka akhirnya Habakuk melihat dan menyadari bahwa Tuhan berkarya untuk keselamatan umatnya. Tuhan itu Tuhan yang menciptakan umatnya, jadi Tuhan juga tidak akan meninggalkan umatnya dalam kesengsaraan. Tuhan akan menyelamatkan hidup umatnya yang benar-benar percaya dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kita mau belajar untuk mengandalkan Tuhan supaya nanti sampai kita menutup usia, Tuhan juga tetap memberikan keselamatannya kepada kita. Nah, Habakuk juga menekankan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, adil, dan selalu membela umatnya, walaupun umatnya dalam penderitaan. Nah, adik-adik, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Walaupun kita seringkali masih nakal, walaupun kita seringkali masih malas-malasan untuk ke gereja, untuk beribadah sekolah minggu, tapi kita mau belajar hari ini untuk tetap taat dan setia karena pertolongan Tuhan itu pasti dan akan diberikan kepada umatnya. Dan Nabi Habakuk yakin bahwa orang benar akan hidup dan orang-orang fasik akan musnah. Dari kisah Habakuk ini adik-adik, kita mau belajar dan ambil pesan dari pelajaran hari ini ya. Yang pertama, kakak bacakan ya. Yang pertama, kita harus senantiasa bergaul karib dengan Tuhan. Untuk bisa mengobrol dengan Tuhan seperti Habakuk, kita harus selalu berbicara kepada Tuhan lewat doa kita. Apapun yang kita rasakan, kita dapat sampaikan kepada Tuhan. Nah, seperti Nabi Habakuk tadi, karena Habakuk sangat erat dengan Tuhan, maka Tuhan juga bisa menjawab doa-doanya. Kalau adik-adik di rumah jarang berdoa, jarang membaca firman Tuhan, jarang sekolah minggu, nah Tuhan juga ogah-ogahan untuk menjawab setiap doa kalian. Mulai hari ini kita mau belajar untuk berdoa dan taat untuk beribadah. Oke? Yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup oleh iman. Artinya, kita harus hidup selalu percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan hidup pada kita. Nah, kita tahu kalau kita manusia itu diciptakan dari debu dan tanah yang dihembuskan oleh nafas Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan nafas pada kehidupan kita, kita tidak ada artinya. Jadi kita harus hidup mengandalkan Tuhan dan tetap memelihara
iman percaya kita kepada Tuhan. Kata firman Tuhan, kalau iman kita itu sekecil biji sesawi, kita bisa memindahkan gunung yang besar. Nah, adik-adik di rumah, kakak percaya adik-adik juga memiliki iman yang kuat di dalam nama Tuhan. Nah, untuk memelihara iman, kita juga harus terus berdoa dan beribadah seperti yang poin yang pertama tadi. Oke. Yang ketiga dan yang terakhir, kita harus berlaku baik dan penuh kasih. Nah, siapa di sini yang masih nakal sama saudaranya atau masih suka marah-marah sama mamahnya kalau mau disuruh belajar? Adakah? Wah, gak ada ini. Kalian pintar sekali ya adik-adik. Nah, kalau kalian sudah penuh kasih dan selalu berbuat baik, pasti Tuhan juga mengasihi kalian. Kalau disuruh belajar ya harus taat, kalau disuruh tidur ya harus tidur, gitu ya. Jangan main terus, karena di musim-musim masih COVID ini kita juga harus senantiasa menjaga kebersihan, kesehatan kita. Juga kita harus berlaku baik dan penuh kasih. Artinya kita tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat dan senantiasa memberikan kasih kepada siapapun yang ada di sekeliling kita. Dan kalau ketiga hal itu kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari, maka hidup adik-adik di rumah akan menyenangkan hati Tuhan, terlebih orang-orang di sekeliling kita. Nah, adik-adik di rumah, mari kita mau belajar bersama-sama dari kisah Habakuk ini supaya kehidupan adik-adik dan juga kakak senantiasa mengandalkan Tuhan dan juga menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Melalui kehidupan kita, kita boleh menjadi saksi Tuhan dan orang-orang di sekeliling kita juga bisa merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua dan tiba saatnya kita mau berdoa bersama-sama ya. Kita mau tutup mata dan lipat tangan. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang singkat ini Tuhan. Engkau Allah yang menyempurnakan segala hal ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa mengerjakan perkara-perkara yang baik Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, iman kami teguh di dalam Engkau dan kami senantiasa memegang tangan-Mu Bapa, karena kami tidak mampu sendiri tanpa Engkau ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau lindungi, Engkau berkati adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Juga siapapun Tuhan yang boleh menolong dalam ibadah sekolah minggu hari ini ya Bapa. Kiranya kasih setiamu tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berkati setiap orang tua, adik-adik kami, setiap apapun yang mereka kerjakan, mereka lakukan. Engkau Allah yang menjadikan berhasil dan beruntung. Kau juga sertai kesehatan mereka Tuhan, kesehatan keluarga mereka ya Bapa, supaya di dalam setiap harinya ya Bapa, kehidupan mereka boleh memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk persiapan sekolah minggu onsite Tuhan di awal bulan November nanti. Kiranya Engkau Allah yang senantiasa turut campur tangan Bapa, supaya kami semua boleh berkumpul di rumah-Mu ini ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan Tuhan ibadah kami di dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang berkuasa. Haleluya. Amin. Sebelum kita berpisah, kakak mau kasih pengumuman. Hari Minggu tanggal 7 November 2021 kita akan memulai ibadah sekolah minggu secara onsite atau offline. Jadi kakak mengundang adik-adik semuanya untuk boleh bergabung kembali di dalam ibadah sekolah minggu jam 8.00 pagi di Gereja Bethel Indonesia, Jalan Untung Suropati, Kediri. Ditunggu ya kehadirannya. Dan tiba saatnya kita akan berpisah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Haleluya, haleluya.